bisa, Oke. hamba Allah bisa. Iya, nanti gampang cari gue yang gampang. Gue tahu. Tenang aja. Oke, kita mulai opening statement dulu 5 menit mengenai temanya penyaliban menurut ajaran Kristen dan Islam. Jadi opening statement terangkanlah penyaliban Tuhan Yesus di kekristenan, nanti pihak Muslim penyalib Isa seperti apa, konteks dalam penyalibannya di dalam ajaran Islamnya, jangan nyebrang dulu di opening. Baru nanti setelah itu baru ada tanggapan atau pertanyaan-pertanyaan, bolehlah ditanyakan. Oke, dimulai dari pihak Muslim dulu lah. Pak Iwan udah dari tadi angkat tangan, Pak Iwan dulu lah. Mungkin. Ya, Wi. Gimana, Wi? Iya, silakan. Karena saya posisinya ini seperti biasa, yang akan banyak bicara ini Bang Iwan aja dengan Pak Amir. Kecuali saya perlu untuk ikut menambahkan dan menguatkan, silakan dulu Bang Iwan. Ya, dimulai Pak Iwan 5 menit. Waktu Anda berbicara dimulai. Buka aja Pak mic-nya. Pak Iwan. Ya. Bentar. Ya, dimulai. Oh, belum? Ya, bisa dibuka share screen-nya ya. Oke. Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Patut bersyukur pada malam hari ini menjelang dini hari kita melakukan diskusi ya dengan tema yang cukup menarik tentang penyaliban. Apakah Yesus disalib, bagaimana pandangan Kristen, dan apakah Yesus disalib, bagaimana dengan pandangan Islam. Tentu pada open statement ini ya, saya coba menampilkan tentang banyak literasi dalam Al-Quran tentang penyaliban Yesus, tetapi hanya beberapa ayat saja yang saya akan jelaskan bahwa yang disalib tentu bukanlah Yesus, tetapi orang lain. Substansinya pada ayat Al-Quran ini tentu lebih menitik beratkan kepada siapa tentang Isa Al-Masih disalib atau tidak. Yang jelas tidak disalib. Ya, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, ya, ayat Quran An-Nisa ayat 157, dan karena ucapan mereka, sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam, Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi yang mereka bunuh ialah orang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Isa benar-benar dalam keraguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti prasangkaan belaka. Mereka tidak pula yakin bahwa mereka bunuh itu adalah Isa. Jadi ini adalah firman Allah yang tentu mengatakan yang berbeda dengan apa yang diimani oleh umat Kristen. Ya, seandainya Nabi Muhammad memiliki kepentingan ya untuk meraih kepentingan dunia, maka dia tidak akan membuat sesuatu yang berbeda dari apa yang telah diimani oleh umat Kristen. Tetapi ini dijelaskan dalam Al-Quran ini karena semata-mata karena kebenaran. Ya, karena Nabi Isa yang dianggap sebagai Tuhan yang disalibkan kemudian bangkit, ya, dia adalah salah satu nabi yang mulia dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan tegas Al-Quran mengatakannya sebagaimana difirmankan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini adalah referensi yang akurat datang dari Tuhan, tentu Allah Subhanahu wa taala, bahwa Nabi Isa Al-Masih tidak disalib. Ya, kalau kita melihat rujukan atau dalil-dalil lain di luar pada Al-Quran, tentu kita dapat melihat sumber-sumber lain yang mungkin merupakan catatan-catatan dari Hawariyin, tetapi tidak diakui oleh pihak gereja khususnya, ya bisa dikatakan mungkin sumber palsu dan sebagainya. Tetapi
Ya, kami tentu sangat menghormati itu, dan umat Islam tentu tidak mengambil rujukan daripada dalil-dalil seperti Injil Barnabas, karena di Al-Quran telah jelas mengatakan bahwa Isa Al-Masih tidak disalib. Ya, referensi tentang Injil Barnabas tentu sumber-sumber yang mengatakan juga dapat dilihat pada mungkin sudah baca juga dan dapat dilihat pada link ini. Ya, sedikit saya menggambarkan bahwa ini diperoleh tentu dari sebuah perpustakaan ya yang berada di Vatikan sana, yang memperolehnya tentu berada di tempat yang sangat rahasia ya, walaupun kemudian pihak Vatikan sangat ingin melihat keberadaan pihak Turki keberadaan daripada kitab ini, tetapi ini memang diakui juga bahwa dari sisi keberadaan tulisan ya maupun bahan yang digunakan ini memiliki umur yang sudah cukup lama ya, walaupun dari pihak Kristen mengatakan bahwa ini hanya hoaks buatan umat Islam ya, tapi kami pikir umat Islam untuk apa capek-capek untuk membuat sesuatu yang tidak ada Waktu manfaat habis. bagi umat Islam sendiri. 5 menit waktu, Pak. Ya. Ya. Silakan opening statement. Siapa nih, Charlie atau siapa? Charlie, Ya, siap, 5 menit. Ya, dalam nama Yesus Dimulai. Tuhan. Ya, kami memohon pimpinan-Mu Tuhan dalam debat malam ini, Tuhan. Gunakan mulut dan pikiran kami, Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Yang jelas. Ya, begini, jadi ini masih melanjutkan yang waktu di ISDN itu ya, karena waktu itu juga memang saya bilang itu debatnya masih nggak fokus ya waktu itu. Dan waktu itu ada seorang Muslim juga bilang, si Hasan Madura itu, dia bilang memang nggak menyentuh ke poinnya ya waktu itu si Al-Hidayah ini. Jadi saya waktu itu sudah share dari aku share screen dulu. Ya. Jadi aku waktu itu udah menunjukkan di dalam Matius pasal 26 ayat 21, Yesus sudah waktu itu menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia akan mati dibangkitkan pada hari ketiga. Di dalam Matius 20 ayat 19, dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olok, disesah dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Ya, itu dan di Matius 27 ayat 22, pada waktu mereka emang menyalibkan Yesus, ini terbukti. Ya, Matius pasal 27 ayat 2, ya, jadi mereka menyalibkan Yesus seperti apa yang dikatakan ya, dan di Yohanes juga pasal 19 ayat 33, ini kan dari ayat 32 ya, waktu itu prajurit sudah mematahkan kaki-kaki orang yang disalibkan, tetapi waktu mereka itu mendatangi Yesus, mereka melihat bahwa Yesus telah mati, ya udah mati ya. Mereka tidak mematahkan kakinya, karena mereka tujuannya mematahkan kaki itu supaya mereka yang masih belum mati supaya langsung mati ya. Ini kan prajurit Romawi ya. Nah, terus ada di ayat 38, dari 38 masih Yohanes 15, Yusuf dari Arimatea, murid Yesus yang adalah seorang Yahudi ini ya, dan Nikodemus juga. Nikodemus ini seorang anggota Sanhedrin, ada di Yohanes pasal 3. Ini mereka menurunkan mayat Yesus ya. Mereka mengambil mayat Yesus, mengapaninya dengan lenan dan menguburnya dengan rempah-rempah. Menurut adat orang Yahudi bila mengubur mayat ya.
Jadi ini ada tradisinya memberikan rempah-rempah buat mayat, ya. Yaitu makanya Nikodemus ini membawa mur dan gaharu yang beratnya 50 kati, ya. Dan mereka ini sudah membuktikan memang Yesus mati. Nah, terus pada abad ke-7, ya. Jadi secara sejarah pun memang Kristen ini sudah tentang Yesus disalibkan itu sudah tidak terbantahkan, sama seperti kemerdekaan Indonesia sudah terjadi dalam sejarah, tercatatkan, ya. Terus pada awal abad ke-7 ada sebuah kitab yang mengatakan bahwa sesungguhnya yang disalibkan adalah yang diserupakan. Ini sama aja seperti pada tahun 2022 ada seorang bilang ternyata kemerdekaan Indonesia itu baru terjadi tahun 2000. Itu kan bertentangan dengan sejarah, dan itu nggak mungkin kita bisa percaya begitu saja, ya. Karena faktanya memang sudah terjadi, sudah dibuktikan, konfirmasi, nggak terbantahkan. Bahkan saya bisa menunjukkan sumber-sumber Alkitabiah, sumber-sumber non Alkitabiah, ya. Contohnya dalam Talmud Bavli, itu ada Talmud Babilonia, ya. Itu ada di Traktat Sanhedrin 43a. Ya, itu orang Yahudi mencatatkan bahwa Yesus memang sudah mati, disalibkan, ya. Nanti saya tunjukin. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silakan. Saya mau nambahkan. Berapa menit lagi Pak Kaisar? 53, 51 detik, 50. Oke. Lanjut. Iya. Ntar aku share screen dulu ya. Sebenarnya dalam Alkitab, baik itu Injil kanonik, sebenarnya itu sudah diisyaratkan oleh Yesus Kristus tentang penyalibannya. Matius 20:28, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Dalam Yohanes 10 sendiri dikatakan dia akan memberikan nyawanya. Yohanes 10 ayat 19 kalau saya nggak salah. Ayat berapa ya? 17-18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripada aku, melainkan untuk memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Dua ayat ini sudah memberi referensi yang kuat pada awal pertama yang menunjukkan Yesus disalib. Lalu bagaimana dengan sumber-sumber sejarah? Kalau kita mau bandingkan. Waktu habis. Nanti session berikutnya, bro. Pihak Muslim menanggapi opening atau memberikan pertanyaan kepada. Saya mau menanggapi. Siapa? Silakan. Di 5 menit. Aku menanggapi sebentar ya, Bang Ikhwan. Ya. Terkait dengan apa yang dikatakan tadi, penyaliban Yesus, itu dikonfirmasi di dalam Al-Quran tadi yang sudah dibacakan oleh Bang Ikhwan. Itu adalah diserupakan. Ternyata di Mazmur yang Mazmur itu juga sudah jelaskan jelas-jelas di situ, yaitu Mazmur nomor 16 atau apa itu. Yesus hidup panjang umur dan sejak dilahirkan sampai akhir zaman saat diturun kembali ke bumi. Mazmur 16. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Dan yang di atasnya lagi, Allah akan menurunkan para malaikat untuk melindungi dan mengangkatnya. Mazmur 91 sampai 11 sampai 12 dan sebagainya itu. Sebab malaikat-malaikatnya akan memperlihatkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu yang terantuk kepada batu. Sesungguhnya hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya untuk akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ini adalah jawaban doanya Yesus. Terkait apa? Terkait dengan kejar-kejarannya orang Yahudi untuk mau membunuhnya. Jadi konfirmasi ini dikonfirmasi lagi di dalam Al-Quran. Bahwa Allah menyelamatkan kekasihnya. Untuk apa? Itu nanti akan datang lagi ke bumi. Untuk apa? Untuk mempercayakan bahwa Yesus itu adalah tidak disalib dan tidak disalibkan. Itu sudah jelas di Mazmur, itu coba dibaca dengan cerna, dengan teliti, bahwa Yesus itu ada dengan panjang umurnya, dengan akan mengenyangkan dia dan akan diperlihatkan kepada keselamatan daripadaku.
Sehingga apa yang dinarasikan terkait Yesus disalib itu terpatahkan dengan dengan doa-doanya orang yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga dikonfirmasi, dijelaskan di dalam Al-Quran bahwa Yesus itu tidak disalibkan, diamankan, diselamatkan, dan nanti akan turun lagi saat mendekati hari kiamat. Mungkin di dalam kalian juga meyakini bahwa Yesus nanti akan turun. Kami juga percaya karena ini konfirmasi dari Tuhan. Sehingga Allah menyelamatkan ini untuk apa? Untuk memperlihatkan kekuasaannya Allah. Bukan untuk melukai dia. Tidak. Allah akan menjaga dengan kekasihnya, yaitu Isa alaihissalam atau Yesus Kristus itu tadi. Silakan Bang Ikhwan, diteruskan. Ya, baik ya. Terkait dengan narasi bahwa Al-Quran mengatakan orang yang disalib adalah diserupakan. Tentu ya kita mempunyai dalil yang jelas ya, bahkan dari kitab yang diimani oleh orang Kristen ya, yang kurang diperhatikan adalah salah satu tentang kelebihan Yesus bahwa ia bisa merubah wajahnya ya. Di dalam Lukas pasal 9 ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih kekilau-kilauan. Ya, ini adalah suatu narasi yang berada di kitab iman Kristen yang mungkin kurang mendapat perhatian. Yang sebenarnya di sini dapat kita kaji kembali apakah kisah-kisah yang terhadap di dalam Injil yang diakui itu kita dapat membuktikan Yesus itu sebenarnya tidak disalib ya, sebagaimana tercatat di dalam kitab Barnabas ya, yang jelas dia adalah salah satu daripada Hawariyin ya dibanding dengan Paulus. Ya, kemudian ya terkait dengan bukti-bukti lain ya, kita dapat melihat ya di dalam salah satu riwayat ya di kisah dalam kitab Lukas mungkin ya, pada saat penangkapan Yesus, di situ ada dialog antara Yesus dan pasukan yang akan menangkapnya. Maka Yesus yang semua tahu semua yang akan menimpanya maju ke depan dan berkata kepada mereka, "Siapa yang kamu cari?" Jawab mereka, "Yesus dari Nazaret." Ya. Katanya kepada mereka, "Akulah dia." Ya. Ini kata Yesus. Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, "Akulah dia," mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Nah, ini tentu peristiwa besar yang bukan hanya kejadian kecil. Apa yang menyebabkan mereka ini jatuh ke tanah? Nah, tentu disinilah ya, tentu peristiwa yang tidak digambarkan secara gamblang di dalam kitab yang diimani itu. Maka setelah jatuh reba ini di ayat 18 itu, ya, habis Kak. Ya. Silakan ditanggapi, berbagi bro sama hamba Allah. Boleh. Oke. Menanggapi pernyataan Anda yang menggunakan Mazmur 91 ayat 11 sampai 12, itu juga pernah dikutip oleh Iblis ketika berbicara pada Yesus dalam Markus 4 ayat 6 sampai dengan 7. Lucunya Anda gunakan